Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman mobile, yaitu membuat aplikasi pencarian rumah sakit. Di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu Elva Ditya Wardaya dengan NIM 1818064 dan Rehan Akila Taufik dengan NIM 1801893. Di sini kami akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Pada aplikasi pencarian rumah sakit ini terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas login dan aktivitas pencarian. Di sini saya akan menjelaskan untuk aktivitas loginnya. Di dalam aktivitas login ini terdapat proses login, yaitu kita di sini memasukkan username dan memasukkan password. Dan ada button login. Untuk prosesnya, di sini prosesnya dengan nama login.java. Untuk proses loginnya di sini ada proses kita harus mengisikan password username-nya. Jika tidak mengisikan password dan username-nya, maka kita tidak bisa melakukan login. Jika kita lupa dalam mengisikan password username-nya, maka akan ada pemberitahuan bahwa username atau password ini harus diisi. Dan setelah itu ada proses untuk loginnya. Di sini terdapat username-nya dan terdapat password-nya. Di sini untuk username-nya kami kasih yaitu admin dan password-nya admin. Dan terakhir ada proses, yaitu proses untuk melakukan loginnya. Apabila terjadi kesalahan, yaitu dalam pengisian username atau password, maka akan ada pemberitahuan bahwa username atau password itu salah. Lalu untuk bagian Java dari mapnya atau untuk pencariannya, di sini yang pertama kita impor dulu paket apa saja yang dibutuhkan pada project yang sedang kita buat ini. Lalu kemudian kita buat kelas utamanya ya. Kemudian diinisialisasikan terlebih dahulu hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasinya. Di sini ada map dan juga cari. Lalu di bawahnya kita buat protected void encrypt ya. Kita encrypt kan dulu. Lalu di set content view-nya itu untuk bagian ini ya. Carinya seperti ini. Lalu kemudian di sini dia akan menerima atau menangkap pesan yang ada pada XML-nya. Nanti akan masuk ke bagian ini. Kemudian di sini nanti akan diproses ya. Sehingga nanti apabila tombol pencariannya diklik ya pada bagian XML-nya, apabila tombol pencariannya diklik, maka dia akan membuat sebuah inisialisasi baru, yaitu string peta dengan ini ya, bisa dilihat di sini. Lalu jika isi teksnya itu tidak kosong ya, pada kotak pencariannya itu tidak kosong, maka dibuat inisialisasi baru lagi, yaitu string p sama dengan ini ya. Ini merupakan suatu, ini ada keterangan di sini open in browser, berarti dia akan dibuka di browser ya, akan menelusuri Google, lalu akan membuka aplikasi map secara otomatis, lalu hasil dari pencariannya itu akan langsung diproses di dalam ini ya, di dalam aplikasi
yang bersangkutan, yaitu maps-nya. Nanti akan langsung ditemukan lokasi rumah sakitnya. Namun apabila isinya kosong, ya teksnya itu tidak ada isinya ya pada pencariannya, maka akan muncul pemberitahuan berupa TOS yang mana isinya itu berupa alamat kosong, berarti tidak ada isi atau alamat pencariannya, begitu. Lalu berikutnya pada bagian maps-nya atau pada bagian XML-nya, di sini kami menggunakan relative layout yang mana tujuannya sendiri agar komponen-komponen yang ada dalamnya bisa bersifat relatif terhadap komponen saudaranya ataupun komponen anakannya maupun induknya. Itu tujuan dari relative layout ya. Lalu di sini untuk judulnya pencarian rumah sakit, ini sendiri menggunakan text view yang mana fungsinya untuk menampilkan teks ke bagian layar ya, atau menampilkan buah teks ke tampilan layar. Ini isi teksnya. Lalu berikutnya edit text, yang mana fungsi dari edit text ini untuk memberikan sebuah masukan input nilai ke dalam sistem ya. Jadi ini kalau di dalam pemrograman web itu sama halnya dengan form input ya, input begitu ya. Bagi teman-teman yang ada belajar web tentunya pasti tahu ya. Lalu di sini untuk membuat tulisan di dalam ini kita menggunakan hint ya, cari rumah sakit. Lalu berikutnya ada button, yang mana fungsi button ini kalau di Indonesia kan itu artinya tombol ya. Jadi fungsinya itu untuk apabila button atau tombol ini ditekan, maka sistem akan secara otomatis mencari datanya ya sesuai dengan yang diinputkan. Ini ID-nya BTN cari ya. Jadi apabila ininya diklik ya, ininya diklik, maka dia akan langsung ke sini seperti ini ya. Apabila carinya diklik, maka akan langsung menelusuri di sini, yang mana pemrosesannya yang ada di sini nanti akan diproses di bagian Java-nya. Bagian Java dari halaman XML ini ya di sini. Nanti secara otomatis akan diarahkan ke bagian maps-nya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Beginilah untuk hasil dari aplikasi pencarian rumah sakit yang telah kami kerjakan. Untuk tampilan awalnya di sini terdapat tampilan login. Pada tampilan login ini kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Apabila kita tidak memasukkan username sama password, maka akan muncul tanda seperti ini bahwa kita harus memasukkan username atau password terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan username-nya dan di sini kita akan memasukkan password-nya. Setelah proses login ini berhasil, maka akan langsung menuju ke tampilan pencarian rumah sakit. Pada tampilan pencarian ini, di sini kita bisa langsung mencari rumah sakit yang ingin kita tuju. Di sini prosesnya kita akan mengisikan nama rumah sakit yang ingin kita tuju dan pilih cari. Maka akan langsung menuju ke Google Maps untuk menunjukkan rumah sakit tersebut. Akan kita coba ya. Di sini kita akan mencari rumah sakit RSUD Kota Jogja. Maka akan langsung menuju ke tampilan Google Maps dan akan langsung ditunjukkan Google Maps ke rumah sakit RS Jogja tadi. Maka akan langsung menuju ke RSUD Jogja ini dan langsung bisa menunjukkan jalannya ke RSUD Jogja. Di sini kita akan mencari rumah sakit lain selain RSUD Jogja.
Di sini kita akan mencari RS Ludira, Husada Tama. Kita cari, maka akan langsung menuju dan menunjukkan lokasi RS Ludira Husada Tama. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.